Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, mari kita awali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini, pada hari ini, pada kesempatan ini, sampai hari ini, pada detik ini, kita semua masih diberikan nikmat yang berupa sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih bisa mengikuti kegiatan belajar melalui media daring dengan tanpa halangan suatu apapun. Semoga keadaan kita yang sehat walafiat ini senantiasa diberikan kepada Allah untuk seterusnya dijauhkan dari segala musibah, bencana, terutama dari wabah yang sedang menimpa negara bahkan dunia, yaitu adanya wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kemarin Bapak tidak sempat bisa masuk. Bapak hanya memberikan sedikit catatan untuk dicatat terkait dengan alamat i'rab nasab. Pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan dua bab sekaligus secara ringkas, yaitu tentang alamat i'rab nasab dan alamat i'rab khafad ya. Yang mestinya alamat i'rab nasab ini kemarin sudah selesai, berhubung kemarin tidak bisa masuk, kemudian akan kita baca pada hari ini, dan sekaligus insya Allah nanti kalau waktunya cukup sekaligus i'rab khafad atau i'rab jar. Untuk pertemuan ini kita baca terlebih dahulu, nanti penjelasan di belakang ya. Kita baca nasar matannya, narasinya terlebih dahulu. Seperti biasa kita baca dengan makna kalimat per kalimat dengan arti Jawa, arti pegon. Karena mengartikan dengan arti Jawa pegon, kalimat per kalimat ini akan membantu memahami kedudukan dari kalimat itu sendiri dalam kaitannya dalam pandangan ilmu nahunya, penerapan ilmu nahunya. Mari kita awali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bacaan yang ada di media ini sama persis dengan yang ada di dalam kitab, hanya Bapak buat sedikit penampilan yang tidak seperti di kitab tapi di kotak-kotak ini untuk memudahkan memahami aja, agar lebih terlihat sistematis. Tapi bacaan secara umum sama persis, hanya sedikit-sedikit ada pengurangan atau penghilangan, tapi tidak mengurangi konten isi asli, konten bakunya, konten pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Lin nasbi, alamat i'rab nasab. Lin nasbi iku kedue i'rab nasab, khamsu alamatin utawi 5 piro-piro tondo. Al-fathatu yaiku fathah, wal alifu lan alif, wal kasratu lan kasrah, wal ya'u lan ya. Ini tidak perlu diartikan, jadi cukup dibaca seperti Arabnya, karena Arabnya sudah
menunjukkan arti yang jelas. Alamat i'rab nasab ada 5. Yang pertama fathah, alif, kasrah, ya, wa hadzfun nuni lan hadzfun nun, membuang nun. Sudah cukup jelas ini dari bacaan. Alamat i'rab nasab atau nasab mempunyai 5 tanda. Yang pertama fathah, alif, kasrah, ya, dan hadzfun nun. Kita lanjutkan bacaannya. Fa ammal fathatu mongko anapun utai fathah, fatakunu mongko iku ana apa fathah, iku alamatan dadi tondo lin nasbi keduwe i'rab nasab fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan. Fathah menjadi alamat i'rab nasab terdapat pada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad, wa jam'it taksiri lan jamak taksir. Ini saya kotak. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, dan yang ketiga fil fi'lil mudhari'i, ing dalam fi'il mudhari', wal fi'lil mudhari'i, dan di dalam fi'il mudhari', idza dakhala nalikane manjing, ketika memasuki alaihi ngatasi fi'il mudhari', apa nasibun amil nasab, walam yattasilan ora sambung bi akhiri kelawan akhiri fi'il mudhari', apa syai'un sesuatu, suwiji-wiji. Tempat yang ketiga fathah, yaitu terdapat pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu, atau fi'il mudhari' yang selain af'alul khamsah, yang tidak bersambung dengan aliful itsnain, wawul jama', wawul jam'i, dan ya mukhatabah. Ketika dibaca nasab alamatnya fathah. Dilanjut alamat berikutnya, wa ammal alifulan anapun utai alif, fatakunu mongko iku ono opo alif, iku alamatan dadi tondo lin nasbi kedue i'rab nasab fil asma'il khamsati, ing dalam al asma al khamsah, isim-isim kang 5. Nahu contone ra'aitu abaka wa akhaka, ra'aitu weruh sapa ingsun abaka ing bapak sira, wa akhaka lan sedulur sira, wa malan barang asbah kang nyerupani apa madzalika ing mangkono-mangkono contoh. Asmaul khamsah, isim-isim yang 5, al asma al khamsah, isim-isim yang 5, yang kalau dibaca rofa itu dengan alamat wawu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Ketika dibaca nasab maka alamatnya fathah, wawunya berubah jadi alif. Bunyinya kalau dibaca nasab kelima isim tersebut yaitu abaka, akhoka, hamaka, faka, dan dza malin. Asmaul khamsahnya yang lafadz pertama, yang kedua itu bisa diganti dengan lafadz lain karena dia masuk kategori asmaul khamsah yang alamatnya itu terpadu sama semua apabila semuanya dimudhofkan. Syaratnya harus dimudhofkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Dibaca rofa dengan alamat wawu, dibaca nasab dengan alamat alif, dan nanti ketika dibaca jar dengan alamat ya, dengan syarat kelima macam isim itu dengan struktur atau susunan idhofah, atau dia dimudhofkan kepada lafadz yang lain. Kalau tidak dimudhofkan maka dia berubah menjadi isim mufrad biasa. Misalnya abun, bapak, seorang bapak, abun, maka dia marfu'un bid dhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah. Jadi dengan syarat dimudhofkan kelima macam asmaul khamsah itu. Saya lanjutkan terlebih dahulu, nanti penjelasan secara umum di belakang. Kita mengejar
menyampaikan ini dua materi alamat nasab dan rofa ya, alamat nasab dan jar. Wa ammal kasratulan anapun utawi kasrah fatakunu mongko iku ana apa kasrah iku alamatan dadi tondo lin nasbi ketuwe i'rab nasab fi jam'il muannatsis salimi ing dalam jamak muannas salim. Di sini tidak ada contohnya. Jamak muannas salim itu anak-anak sudah paham, yaitu kalimat yang menunjukkan arti jamak perempuan. Misalnya kita ambil kalimat musliman, muslimatun. Dari kalimat muslimatun mufrad kemudian dijamakkan menjadi muslimatun. Ketika dibaca rofa alamatnya domah, ketika dibaca nasab dia alamatnya kasroh. Ra'aitu muslimatin, misalnya dalam susunan ra'aitu al muslimati, kasroh. Kalau sekedar mencontohkan dibaca nasab tidak dalam susunan, boleh-boleh saja, tidak berbentuk susunan, hanya untuk menjelaskan alamat kasroh pada isim jamak muannas salim. Contohnya muslimatin itu ketika dibaca nasab, muslimatun ketika dibaca rofa. Sekedar untuk menunjukkan alamat terdapat pada kalimat tersebut, tidak dalam susunan nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk susunan sekaligus dalam struktur yang sempurna lebih baik. Berikutnya alamat ya. Wa ammal ya ulan anapun utawi ya. Anak-anak bisa lihat di kitabnya masing-masing atau lihat di media yang Bapak buat ini. Wa ammal fathatu wa ammal ya ulan anapun utawi ya. Fatakunu mongko iku ono apa ya. Iku alamatan dadi tondo lin nasbi kedue i'rab nasab, kedue itu miliknya i'rab nasab fit tasniyati ing dalam isim tasniyah atau isim musanna, isim yang menunjukkan arti dua. Wal jam'i lan isim jamak, maksudnya jamak mudzakkar salim. Ya menjadi alamat nasab terdapat pada dua kalimat, yaitu isim tasniyah atau isim musanna dan isim jamak mudzakkar salim. Contoh, kalau isim tasniyah, sekedar contoh ya, tidak dalam susunan, muslimaini, dua orang Islam, itu tasniyah, isim tasniyah yang dibaca nasab bentuknya kalau lafadz muslimaini seperti muslimaini. Kalau jamak mudzakkar salim, misalnya seperti kemudian lafadz muslimaini dijamakkan menjadi muslimina. Jamak mudzakkar salimnya muslimun, muslimina, atau apa? Nah, ini kalau i'rab rofa isim tasniyah ini dibaca rofa dengan alif, jamak mudzakkar salim dibaca rofa dengan wawu. Kalau pada i'rab nasab keduanya dibaca nasab dengan alamat sama, yaitu ya. Muslimaini, muslimina, ra'aitul muslimaini, ra'aitul muslimina. Itu contohnya. Yang terakhir, wa amma hadzfun nuni lan anapun utawi hadzfun nun. Wa amma hadzfun nuni yang terakhir, ini alamat yang terakhir. Wa amma hadzfun nuni lan anapun utawi alamat hadzfun nun. Fayakunu mongko iku ana apa hadzfun nun iku alamatan dadi tandha lin nasbi kedue i'rab nasab fil af'alil khamsati ing dalam fi'il al khamsati kang 5. Al af'al al khamsah ini sudah satu kesatuan karena kelima macam fi'il itu mempunyai alamat yang sama ketika dibaca rofa, ketika dibaca nasab, dan ketika dibaca
jazm, maka kemudian dijadikan satu istilah terpadu, yaitu al-af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Membuang huruf nun atau membuang nun menjadi alamat nasab terdapat pada al-af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Allati ya al-af'alul khamsah rafuha kang utai rafai allati iku bisabatin nuni kelawan tetepe nun. Af'alul khamsah itu ketika dibaca rafa, alamatnya adanya nun atau tetapnya nun pada lafaz fi'il itu, pada fi'il af'alul khamsah. Misalnya kita ambil contoh dari wazan yaf'uluna taf'uluna, yaf'ulani taf'ulani, yaf'uluna taf'uluna taf'ulina. Itu ketika dibaca rafa. Ketika dibaca nasab, misalnya kemasukan amil an menjadi an yaf'ula, an taf'ula, an yaf'ulu, an taf'ulu, an taf'uli, dengan membuang nun dari kalimat fi'il tersebut. Baik anak-anak, itu bacaan dari uraian penjelasan alamat i'rab nasab. Tugasnya anak-anak dari uraian bacaan kitab Jurmiyah ini, dari bab nasab ini, silahkan anak-anak membuat skema, meringkas dalam bentuk skema alamat i'rab nasab. Ada 5, sebutkan: fathah, alif, kasroh, ya, alfunun. Kemudian fathah, kasih skema, kasih panah, terdapat pada 3 tempat: seret, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari', dan seterusnya sampai hadfun nun. Silahkan dibuat skema seperti itu dan contohnya minimal 1. Itu tugasnya. Seterusnya alamat nasab itu dihafalkan di luar kepala. Besok pada pertemuan offline, insya Allah tidak lama lagi, akhir Agustus, anak-anak sudah masuk pondok pesantren. Nanti Bapak akan nanya hafalannya. Ini materi ini sebenarnya disampaikan di kelas 8 semester 2, tapi mengingat kemarin sepertinya belum tersampaikan, maka ini Bapak ulangi sekilas saja. Intinya dari uraian i'rab nasab, rafa sebelumnya, nasab dan jazm dan jer nanti itu harus hafal macam-macam tanda dan alamatnya. Macam-macam tanda, alamat, dan tempat-tempatnya sekaligus contoh-contohnya. Berikutnya alamat i'rab jer. Bapak akan baca sekalian. I'rab jer, dilihat kitab seterusnya atau dilihat di media. Lil khafdi iku kedue i'rab khafat atau i'rab jer. Istilahnya bisa khafat atau jar. Lil khafdi iku kedue i'rab khafat atau i'rab jer salasu alamatin utawi 3 pira-pira tondo. Al kasratu yaiku kasrah, wal ya ulan ya, wal fathatulan fathah. I'rab jar atau i'rab khafat mempunyai 3 tanda, kasrah, ya, dan fathah. Lanjut, fa ammal kasratu mongko anapun utawi kasrah. Alhamdulillah. Fa ammal kasratu mongko anapun utawi kasrah, fatakunu mongko iku ana apa kasrah iku alamatan dadi tanda lil khafdi kedue i'rab khafat fi salasati mawadhi'a ing dalam 3 pira-pira panggonan. Fil ismil mufradi siji ing dalam isim mufrad, yaiku ing dalam isim mufrad al munsharif kang munsharif bisa menerima tanwin. Isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang bisa menerima tanwin. Wa jam'it taksiri al munsharifi lan jamak taksir, lan ing dalam jamak taksir al munsharifi kang munsharif. Wa jam'il muannatsis salimi lan ing dalam jamak muannas salim. Kita baca di rambungan dulu ya. Ini mengejar agar waktunya tidak terlalu panjang. Berikutnya wa ammal ya ulan anapun utawi ya, fatakunu mongko iku ana apa ya. Jadi lafaz fatakunu itu jumlah fi'liyah, itu menjadi khobarnya mubtada,
Tapi karena mubtada disertai dengan lafadz amma, maka khobarnya harus disertai dengan fa. Itu setiap kali ada mubtada disertai dengan lafadz amma, maka khobarnya harus disertai dengan fa. Wa ammal ya'ulan anapun utawi ya fatakunu mongko iku ono opo ya iku alamatan khobarnya kana iku alamatan dadi tondo opo ya lil khafdi kedue i'rab khafat i'rab jar fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan fil asma'il khamsati yaiku ing dalam al asma al khamsah isim-isim yang 5 isim-isim yang 5 yang dibaca rofa dengan wawu, dibaca nasab dengan alif, dibaca jar dengan alamat ya. Abu ka akhu ka hamu ka fu ka dzu malin itu marfu, kemudian aba ka akho ka hama ka fa ka dza malin mansub, kemudian abi ka akhi ka hami ka fi ka dzi malin itu majrur. Ini yang terakhir itu contoh al-asma al-khamsah ketika dibaca jar. Berikutnya ya terdapat pada fit tathniyati ing dalam isim tathniyah atau isim mutsanna muslimaini min muslimaini misalnya. Kemudian wal jam'i lan jamak mudzakkar salim sama seperti i'rab nasab. Ketika dibaca nasab kedua kalimat ini isim tathniyah dan jamak mudzakkar salim tandanya ya, dibaca jar juga ya. Contohnya sama. Muslimina, minal muslimina misalnya. Minal muslimaini ini yang tathniyah, minal muslimina itu yang jamak mudzakkar salim. Berikutnya wa ammal yang terakhir alamat jar yang terakhir wa ammal fathatulan anapun utawi fathah fatakunu mongko iku ono opo fathah iku alamatan dadi tondo lil khafdi kedue i'rab khafat i'rab jar fil ismi ing dalam isim alladzi ya isim layan syarifu kang ora munsharif opo alladzi. Ada yang membaca fil ismi ing dalam isim alladzi layan syarif kang ora munsharif opo isim, ya boleh. Tapi dalam hal ini Bapak membaca dengan cara apa seperti itu karena apa ini jumlah, ini silah jumlah yang jatuh setelah isim mausul itu domirnya kembalinya atau aid namanya, domir kembali kepada isim mausul. Jadi saya bacanya fil ismi ing dalam isim alladzi ya isim la yansorifu kang ora munsharif opo alladzi, ini aidnya kembali kepada alladzi. Tapi maknanya sama saja. Fathah terdapat pada isim ghairu munsharif atau la yansharif, isim yang tidak munsharif atau yang tidak bisa ditanwin. Menjadi alamat jar fathah terdapat pada isim ghairu munsharif. Contohnya misalnya seperti nama perempuan, misalnya Fatimatu, kalau dibaca jar min Fatimata. Atau nama kota Makkatu, kalau dibaca jar min Makkata. Jadi alamatnya fathah. Baik anak-anak, tugasnya pada i'rab jar ini sama seperti i'rab nasab sebelumnya. Anak-anak silahkan buat skema, diringkas dalam berbentuk skema. Alamat i'rab khafat ada 3, kasroh, ya, fathah. Ya, kasroh terdapat pada apa, ya terdapat pada apa, fathah terdapat pada apa, dikasih contoh masing-masing 1. Setelah itu kemudian dihafalkan. Nanti pada pertemuan offline ya akan Bapak tanya hafalannya. Dan kalau sudah pasti hafal, selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi penerapan aplikasi pada marfu'atul asma dan mansubatul asma. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang keberapa ini? Keempat ya, pertemuan keempat.
sesuai dengan rencana, yaitu i'rab jer sudah kita sampaikan, dan sekaligus mereview kemarin i'rab nasab, sekaligus tolong nanti dibuat ringkasan dan dihafalkan keduanya, baik i'rab nasab maupun i'rab khafat atau i'rab jer seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita cukupkan sekian pertemuan pada hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.